Baik, kita mulai. Assalamualaikum Kak Lilia Sagita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kedatangan Kak Lilia Sagita, salah satu pebisnis yang ada di Pontianak yang main andil di perekonomian, Perekonomian. karena bisnis kan. Nah, makasih banyak Kak udah bersedia jadi narasumbernya Kak Vila. Jadi emang Kak Vila itu mendatangkan atau menghadirkan figur-figur yang inspiratif, figur-figur yang punya idealisme yang baik, yang positif buat lingkungan sekitar. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Kak. Okay. Ntar yang nanya bisa dari gak cuma dari aku tapi yang lain juga. Tapi pertanyaannya lebih ke yang santai kayak ngobrol biasa, terus kalau dipayungkan ke sebuah tema itu bisa dibilang kayak perjalanan pribadi kakak dari berkarir di perusahaan hingga berdikari atau berdiri mandiri. Oke. Nah, biar teman-teman Kak Vila juga tahu backgroundnya, Kak Lilia Sagita ini ada dulu kerja di bank Kak ya? Iya. Udah berapa lama Kak kerja di bank konvensional? Sekitar hampir 7 tahunan. Lama juga Kak ya, 7 tahunan. Kalau untuk 7 tahunan kemarin itu kehidupan kakak secara pribadi gimana pada saat masih kerja di bank? Oke, yang pasti pertama ya berkarir di bank itu memang kita menghabiskan waktu di kantor ya, pastinya ya. Dan yang pasti ada rasa kebanggaan pasti ada saat itu. Keren pasti karena setiap pergi kerja pasti rapi, keren, ada kebanggaan. Kalau orang tanya kerja di mana sih Lilia? Kerja di bank nih gitu ya. Adalah rasa kebanggaan sedikit ya. Berarti ketika kerja di bank kita nggak bisa memungkiri kalau memang enak, memang enak. Dapat income-nya gede banget ya. Gede. Menurut untuk saya sih income kerja di bank itu gede. Kemudian karena teman-temannya juga enak ya maksudnya ketawa-ketawa, happy gitu ya. Jadi stres pun hilang, apapun hilang gitu. Palingan cuman tuntutan kerjanya misalnya ada target, ada kerjaan yang harus diselesaikan, itu aja sih. Tapi lebihnya sih masih bisa tertutupi lah dengan salary-nya, dengan teman-temannya, dengan kekeluargaannya di situ gitu. Tahun berapa Kak? 2012. Itu mulai kerja? Mulai kerja. Sebelumnya juga sering ya kerja gitu. Tapi freelance, MC, seperti itu. Jadi penulis juga 5 tahun di Pontianak Post. Tapi yang paling ini yang serius di bank ini. Dan saat itu nggak ada pikiran untuk berhenti, tidak ada sama sekali. Pikirannya tuh sampai dipecat lah ya, sampai pensiun lah, baru berhenti. Karena salary-nya besar, bahagia ya. Bahagia, kerjaannya juga saat itu cocok gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih Kak turning point-nya kakak? Bisa jadi kejadian, bisa jadi hal, bisa jadi apapun itu yang memberanikan, yang membuat kakak berani buat surat pernyataan untuk resign, kasih ke pimpinan dan akhirnya besok resign secara resmi. Itu turning point-nya kayak gimana Kak? Boleh diceritain ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya emang pilihan yang sangat berat ya, sangat-sangat berat sih sebenarnya. Kok tiap tahun kayak gini-gini terus, tiap hari gini-gini terus, kok diperintah sama atasan nurut-nurut aja, tapi kok Allah yang perintah sering tinggalin. Nah, ada perasaan seperti itu mulai saat menginjak ke 7 tahun itu ya, apalagi waktu itu mendekati bulan puasa. Terus perasaan itu makin hari makin terasa saat mertua sering kirim video-video tentang cerita tentang riba. Mama juga seperti itu, adik juga kayak gitu.
Jadi makin hari makin kerasa nih kaitannya gitu sama Allah gitu ya. Terus kan setiap hari, setiap saat kalau ada perbincangan, apalagi kalau di WA, diingatin terus nih sama keluarga. Saat itu nggak mau tuh yang namanya ngebuka, misalnya share dari YouTube Ustadz atau apa gitu ya, nggak mau buka. Padahal tahu kalau misalnya kerja di perusahaan itu bahwa apa namanya nggak diridhoi sama Allah gitu, tapi nggak mau buka saat itu memang karena mungkin masih ngebela diri bahwa ini halal loh gitu. Jadi saat itu suami belikan Al-Quran lewat online. Al-Qurannya besar, ada terjemahannya, tapi berhari-hari, berbulan-bulan Al-Quran itu cuman jadi pajangan aja di kamar, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Tapi dalam hati ini ada berkata, setiap lewat berkata, kok pengen ngatamin Al-Quran gitu. Gak mampu. Kok pengen ngatamin Al-Quran gitu. Sementara udah dari kecil dulu atapnya, sekarang nggak pernah baca Al-Quran gitu. Tapi karena kesibukan, kerjanya pagi, pulangnya malam, terus pulang-pulang ngurusin anak ya. Jadi tuh kayaknya terus abis itu main handphone ya, karena memang manusia pada umumnya lah ya paling sering tuh lihat handphone lah dibandingkan yang lain ya. Jadi nggak tahu kapan kejadiannya, tiba-tiba pas istirahat kerja pulang ke rumah baca Al-Quran. Waktu itu baca surat Al-Baqarah ya, suratnya tuh kayak gini. Surat pertama yang mengatur hati kan? Pertama baca Al-Quran, pertama mau baca Al-Quran kan, alhamdulillah, dari alhamdulillah ya, sampai muatam kan tadi kan rencananya kan, pas jadi tuh setiap baca Al-Qurannya baca artinya, baca ayat, baca artinya gitu kan. Terus ada nih kebaca kayak gini, surat Al-Baqarah ya 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Atau kenapa setelah baca ini nih, air mata nyucur terus, ngalir terus gitu, nangis saat istirahat tuh nangis terus gitu. Terus tuh sudah sadar setelah sedih, kayak pengen cari pembelaan gitu, cari pembelaan di YouTube, di mana-mana, di Google atau dimanapun lah ya, yang mau ngebela gitu bahwa kerja di bank tuh halal gitu. Ternyata udah dicari-cari, gak ada yang belain satupun. Jadi makin tambah sedih gitu ya. Ternyata gimana nih gitu, tinggalkan kerjaan atau enggak gitu. Sementara kerjaannya enak, gajinya besar gitu. Udah nih, galau kan pasti ya. Siapa sih yang gak galau ya? Ini kan berkaitan sama Allah ya, yang ciptakan kita, hidup dan mati hanya untuk Allah ya. Terus besok-besok kan kerja nih, galau gitu ya. Ke kantor kayaknya galau gitu ya. Udah mau ngetik-ngetik kerjaan tuh kepikiran lagi. Terus telepon sama mama di rumah, telepon keluarga yang support lah ya, pada dukung, support gitu untuk berhenti. Tapi yang namanya manusia ya, kadang naik, kadang turun imannya. 2 minggu kemudian tuh imannya turun lagi. Udah biasa aja rasanya, udah nggak ngebimbangin lagi. Ini nih perintah Allah loh. Kalau misalnya nggak diturutin, akan diperangi loh sama Allah. Yang kasih rezeki kan Allah, yang kasih hidup kan Allah. Kok lebih nurut sama atasan daripada Allah? Kok pergi pagi ngilangin, kadang-kadang telat sholat subuh, lebih mentingin kerjaan daripada Allah? Pikirannya saat itu kayak gitu ya. Tapi pas 2 minggu kemudian tuh standar lagi, balik lagi normal karena mungkin pergaulan lagi sama teman-teman yang ketawa ketiwi, bahagia gitu ya. Terus pulang lagi istirahat ke rumah, nonton satu acara TV di YouTube, acara YouTube lah ya, bukan TV ya. Terus ada kata-katanya bilang gini,
aku tuh takut loh kalau misalnya meninggal dalam keadaan tidak baik. Nah, nggak tahu kenapa juga saat itu tuh air mata tuh berlinang lagi terus. Oh berarti ini memang benar ini, kayaknya dikasih petunjuk bahwa harus resign. Nah setelah itu besoknya langsung ketik surat, langsung kasih ke atasan bahwa Lilia akan resign dari bank. Ada rasa penyesalan nggak Kak? Pada saat keluar dari bank? Sama sekali nggak ada, alhamdulillah, malah bahagia. Tapi pas saat itu mungkin cobaannya nggak sampai di situ ya, misalnya dilancar-lancarin aja ya. Saat itu digalaukan lagi tuh sama teman-teman, sama atasan. Kalau misalnya berhenti gimana? Kalau misalnya emang udah siap ngerasain nggak punya uang tiap bulan sebesar ini. Pertama itu teman-teman yang kasih tahu. Kedua, emang udah siap nih nggak happy lagi gitu sama kita gitu kan. Banyak lah yang nasihatin kalau misalnya nggak enak loh nggak kerja itu gitu. Tapi ya nggak tahu, yakin aja kalau misalnya rezeki itu memang udah Allah hadirkan buat kita gitu. Kalau ke tahap omongan-omongan negatif gitu Kak? Oh banyak. Dari pihak teman-teman atau banyak ya? Ya banyak bilang soalim lah apalah pasti ada lah ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu pikiran orang, kita nggak bisa ngebatasin pikiran orang kan, kita jalanin aja kehidupan kita gitu. Oke, berarti setelah keluar dari bank udah punya planning saat itu Kak? Nggak ada. Jadi setelah keluar dari bank tuh kayak nggak ada pengen apapun, pengen jualan, pengen apa. Dulu sempat sebelum kerja di bank kan sempat juga jualan ya, alhamdulillah laris juga. Terus sempat nih ada kepikiran gitu ya pengen jualan lagi, tapi saat udah resign kayaknya drop banget aja, maksudnya nggak pengen jualan, nggak pengen apa. Tapi sebulan kemudian nggak tahu kenapa kayaknya dorongan dari adik itu bilang ayo kita jualan baju aja, jualan, kita ke Jakarta nih belanja gitu, nanti gampang lah gini-gininya ngaturnya gitu. Tapi dalam hati ini nggak ada chemistry-nya gitu, nggak dapet. Jadi itu cuman dapat nasihat, jalani aja gitu. Ya udah ayolah gitu aja, tapi nggak ada yang niat buat jualan, buat fokus jualan gitu, nggak ada. Kayaknya jalan aja gitu. Pergi ke Jakarta niatin ya udah jalan-jalan aja, pikir saat itu ya. Tapi nggak tahu ngapa dilancarin aja sama Allah gitu. Dilancarin aja. Perginya, dapat toko-tokonya, kemudahannya gitu. Dilancarin aja sampailah terbangunlah toko Lilia ID gitu. Nah, dalam pemilihan nama juga kayaknya disimpelkan, dimudahkan gitu sama Allah ya. Ya udahlah deh, pakai nama Mbak aja gitu, pakai nama Lilia ID aja udah gitu. Tadinya kan sempat pakai ini ya, pakai ini gimana? Gak usah, pakai Lilia aja lah gitu, pasrah. Nggak taunya terjadi gitu. Gitu. Terus perkembangan bisnisnya? Nah, qadarullah ya, memang mungkin hadiah dari Allah ya. Kalau misalnya kita niat berhentinya karena Allah, mungkin pas saat buka bisnis ini juga Allah yang bantu ya. Nah, Kak, setelah memutuskan untuk resign dari bank, ada perasaan nyesel nggak sih saat resign? Pasti ada lah perasaan nyesal sekali, ngapa nggak dari dulu. Oh. Masya Allah ya. Nah, kalau ngomongin bisnis, Iya. perkembangan bisnisnya gimana Kak? Setelah resign itu Kak mulai ngomongin bisnis, itu perkembangannya gimana? Iya ya, qadarullah ya. Semuanya tuh dipermudah Allah. Jadi dari dapat tokonya, dari dapat bantuan dananya gitu ya, dari income-nya juga, dari semuanya lah kayaknya dipermudah sama Allah. Dan 1 bulan pertama aja yang mungkin kita susah nih ngebangunnya, tapi tuh
semuanya dibantu sama Allah, dari adik-adik yang support tanpa minta balas jasa gitu, ngasih waktu ke Lilia ID itu kayak gimana nya sampai pagi ketemu pagi gitu, tanpa apa ya, tanpa ada rasa pamrih gitu, sampailah sekarang gitu. Dan bulan berikutnya tuh luar biasa omsetnya, alhamdulillah luar biasa. Nominalnya mungkin tertinggi. Omset tertinggi itu baru-baru. Setelah 2 bulan 3 bulan udah dapat segitu, alhamdulillah. Oke. Nah sekarang kita masuk di sesi What's on your mind. Jadi kita bakal sebutin satu kata, kayak misalkan bunga. Jadi kakak balas kata itu dengan apa yang kakak pikirin. Contohnya misalkan nih, merah. Apa yang pikir di kakak ketika saya bilang merah? Merah. Lipstick. Ya, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi apa yang terpikir, what's on your mind, karena aku pikir apa yang pop up di pikiran kakak tentang kata yang saya sebutin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Oke, banyak ya. Oke, siap. Ready. 3, 2, 1, go. Keluarga. Hangat bahagia. Parkir. Sempit. Make up. Always. Bank. Susah ini. Susah. Susah, nggak usah susah berarti. Susah berarti. Harta. Rezeki. Butik. Prioritas. Hijrah. Masya Allah. Islam. Oh, number 1 lah ya. Terakhir, traveling. Love. Oke, sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kau udah mampir. Makasih juga buat semua. Nah, boleh promosi. Oke, Lilia ID ya. Lilia ID. Iya, nah bagi semuanya yang pengen cari syar'i kekinian yang harganya terjangkau, boleh follow IG Lilia ID, dan juga jangan lupa subscribe channel ini, Kafilah ya. Dan untuk pengetahuan kamu lebih banyak lagi tentang gimana cara kita untuk menghadapi dunia ini lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.